memberikan jawaban. Kalau tidak bisa ya bilang kepada kita untuk minta penjelasan. Kalau saya bisa, tidak bisa, kita sampaikan. Kalau tidak bisa ya kapan-kapan kita sampaikan kepada Bawaslu Kabupaten. Jika TPS sudah dibentuk, pengawas TPS mengawasi kondisi TPS apakah sudah sesuai kriteria atau kriteria berikut, yaitu pertama, TPS tidak dibuat di dalam lingkungan tempat ibadah. Lokasi TPS terbuat di tempat yang netral. Kondisi TPS memudahkan bagi pemilih dalam menentukan pilih, termasuk bagi pemilih disabilitas. Kondisi TPS menjamin pemilih untuk menggunakan hak pilihnya secara bebas dan rahasia. Bilik suaranya sudah tidak ada kacanya, tidak ada CCTV-nya, sudah tidak tidak diketahui oleh orang lain kecuali kita dan Allah yang Maha Kuasa. Tapi jangan difoto, diupload, nggak difotokan. Difoto, diupload di media sosial, akhirnya jadi temuan. Karena itu sebuah pelanggaran. Pengawasan jalan lihat, distribusi formulir pembukaan pemilih tadi kita itu enggak. Kemudian distribusi penetapan pemungutan dan dukungan suara. Ini pengawas TPS dalam lokasi penyimpanan kotak suara atau penetapan pemungutan dan dukungan suara, mengawasi distribusinya kepada KPPS. Jika ditemukan kotak suara yang tidak terkunci dan tersegel, atau kotak suara disimpan di tempat yang tidak aman, atau penetapan dikirim di luar kotak tidak lengkap, pengawas TPS memberikan saran perbaikan dan melaporkan temuan tersebut pada evaluasi desa menggunakan vokal dan menyatakan bukti dalam bentuk foto, video, atau bukti lainnya. Pengawasan logistik ini panwasa, terus. Kemudian untuk PKD dan PPPS yang memastikan TPS telah ditunjukkan, memastikan perlengkapan penghitung telah diterima oleh PPPS, mengecek berita acara saat terima, menyampaikan saran perbaikan apabila pilihan TPS tidak sesuai ketentuan, mengisi hal kerja dan menyampaikan hasil pengawasan ke panwasa. Hal kerja nanti itu sesuai dengan misi wasu nanti akan sampai berbeda. Itu sudah. Ini dengan TPS nanti bisa melakukan dengan PSAMI dan juga di dalam buku panduan nasional masih ada buku. Kemudian seperti itu juga. Terus ini kriteria pindah memilih. Ini pertama yang pindah memilih itu karena apa? Pertama menjaga tugas tempat lain. Kemudian menjalani rawat inap di PRS atau puskesmas dengan keluarga yang mendampingi. Nanti apabila ada keluarga yang dirawat di puskesmas nanti bisa dicari oleh KPPS tempat atau KPPS yang kemudian DPT-nya. Apalagi yang dalam isolasi mandiri masih ada tetangga yang isolasi mandiri. Ada gitu. Nanti tidak usah datang ke TPS, nanti biar KPPS datang ke yang bersangkutan. Tentunya dengan tujuh panjenengan sing baju aspat wae sing sana ya. Kita tutup semuanya. Penyandang disabilitas berada di lingkungan sosial menjalani ini tugas belajar dan tertimpa bencana yang penting itu. Sebelum pemungutan suara, pengawas TPS datang ke TPS pukul 6. Kira-kira 6 bersama itu 6.30 ya? 2 subuh. Oh itu. Nanti soalnya kan pembukaan pertanyaan kan jam 7, nanti jam 6.30 harus sudah 6.30 aja ya, sampai di pengawas TPS jangan lupa sarapan. Ya monggo bojone kok yang masaknya ikat jajan. Kan biasanya pagi-pagi itu masih kurang sudah ada yang bubur buka. Kalau makan siang monggo nanti mau jajan mau ikut KPPS atau pulang ya Bapak. Yang penting nanti panjenengan ada uang makan itu 2 kali. Besok 2 kali makan, 2 kali transport dan 1 bulan. Udah 1 bulan. Ini bukan nomor Mas Agung. Nomor Mas Agung yo UMR ya. 4 kali UMR. Lebih Mas. Nah, aku nambah UMR jadi. Oh. Ya, betul.
Welcome PNS boleh kalah. Dan panjangnya nanti 2 bulan akan kita cover asuransi jaminan ketenagakerjaan. Jadi bukan jam sostek tapi BPJS ketenagakerjaan. Panjangnya selama 2 bulan, mulai bulan November ini selama 1 bulan Desember nanti panjenengan dijamin BPJS ketenagakerjaan. Apabila terjadi apa-apa mungkin bisa ditanggung. Umpamanya kandidat BNO yang datangnya bulan Juni itu dapat BLT ketenagakerjaan. Ada yang baru 2 bulan ya nggak dapat, yang 2 bulan nggak dapat, yang dapat beredar. Saya sudah nggak dapat, nggak tahu ini berapa ya, bisa saya banyak. Biasanya akeh hati paskus dari mas kakwa itu biasanya akeh. Teman-teman komisioner kan datang, yang dapat BLT itu 3, yang 3 itu tidak mendapatkan BLT. BLT tenaga kerjaan belum, tapi sudah dapat 6 berapa ini nggak dapat apa-apa. Mas Agung juga dapat. Orang ini juga tentang lewat batas. Kemudian pengawasan pelaksanaan pemungutan jam 13 nanti monggo panjenengan bisa mobile di dalam itu. Panjenengan yang tidak boleh disentuh atau tidak boleh dengan datang itu di belakang bilik suara. Soal itu silakan panjenengan mau dimanapun posisinya monggo. Tidak harus di tempat, kan ada tempat saksi tapi banyak bisa datang kemana-mana. Tapi orang recoi KPPS ya, KPPS itu tidak terus. Jangan atau kalau datang tidak terus. Benar. Iya. Jadi panjenengan tidak harus duduk melulu satu tempat, panjenengan bisa mobil ke rumah. Atau bahkan pulang dulu tidur. Dalam proses. Iya kan Pak. Iya Pak. Terus. Ini fokus pengawasan PKT. Ini ketersediaan APD. Jadi panjenengan nanti harus potensi pelanggaran adalah tidak tersedianya fasilitas aparat kelengkapan protokol COVID di TPS. Maka dicek ada alat cuci tangan tidak, ada alat pemeriksaan tubuh tidak, jaga jarak tidak, atau jarak sarung tangan sanitasi ada tidak. Kita buka informasi GPT tidak terpasang. Nih, daftar pasangan calon, biodata dan buku serta visi program tidak terpasang itu juga harus pembinaan pemeriksaan. Penerapan protokol kesehatan terdapat KPPS terpapar COVID-19 hadir di TPS. Nih, mencari informasi tentang status kesehatan KPPS. Nanti kita sampaikan ke teman-teman kalau apabila yang kemarin KPPS ada berapa ya? Saya kumpul ada KPPS ini. KPPS ada ya. Bimbing kumpul ada ya. Terus betul. Jelas sudah positif ya Pak. Jadi makanya yang biar itu masuk di situ. Makanya nanti apabila mereka masih di situ, kalau nanti dicek lagi kondisi kesehatan bagaimana, apakah sudah negatif atau masih positif. Apabila masih negatif, jangan sampai hadir di KPPS. Nanti kepepet apabila teman-teman KPPS itu ada yang negatif, kalau Mbak minimal 5 orang KPPS bisa menjalankan atau boleh menjalankan proses pemungutan dan penghitungan suara di KPPS. Apabila dalam satu KPPS itu yang reaktif 3 tinggal 4 itu nanti dimintakan KPPS yang lain, TPS sebelah untuk bisa membantu di KPPS tersebut. Itu. Jadi nek sing reaktif perlu kan kali 4 tambah 5 10. Itu nanti dicarikan yang TPS sebelah yang membantu di situ. Kemudian kalau kemarin yang 250 atau 400 yang mundur itu nggak tahu apa semacam kayaknya enggak ya. Semacam salaman kayak TPS ya nama-nama kader. Kemudian jaminan keamanan suara. Kota suara terbuka sebelum rapat pemungutan suara. Ini juga harus diwaspadai kota sebelah ini. Memastikan kota suara dan keadaan terkunci dan tersegel sebelum pemungutan suara. Juga. Ketersedia logistik, prosesnya pemungutan suara.
pemungutan suara dimulai dari jam 7 pagi dan diakhiri jam 13 jam 1 siang. Apabila jam 1 sudah ditutup, itu menjadi pelanggaran dan tindakan secara perbaikan atau hingga tegur. Ini masih jam 10 Pak, jam 11 Pak. Nanti jam 1 harus selesai. Kemudian larangan kampanye, ini pertama saksi. Saksi di situ menggunakan atribut parpol atau atribut pasangan calon atau atribut yang mengarah pada apa namanya simbol atau visi misi calon. Kemarin sekarang kan gotong royong ya, simbolnya gotong royong. Ini kan gotong royong. Gotong royong, nah itu nanti kalau ada kata-kata seperti itu tolong diingatkan untuk diganti. Itu termasuk apa namanya? Benar-benar menyimpulkan salah satu calon. Ya memang ya, tapi bukan saatnya dipakai di saat itu. Kemudian gambar, juga nanti pemilik, saksi, pemilik saja memakai kaos yang bergambar calon juga boleh. Harus lepas atau ganti. Lepas nggak lepas, tapi nanti pakai jaket, hijau jaket yang di KPP itu siapa, atau pulang dari juga. Jangan terus panjang lepas di situ. Jangan dipaksa. Kemudian logistik pemilihan suara. Alat baru toplos disabilitas khususnya netra. Nanti kira-kira di kejadian ada yang netra. Itu ada alat baru toplos. Ini fokus pengawasan pemungutan suara ulang. Ini bagaimana kok bisa terjadi pemungutan suara ulang? Pertama, terdapat pemilih menggunakan hak pilihnya 2 kali. Ini perlu kita perhatikan. Kemudian terdapat penggunaan hak pilih orang lain. Tadi yang punya C pemberitahuan karena orangnya dari rumah, kemudian diwakili. Kadang kan, ya ini sing repot ini karena semua kan pakai masker. Ke dalam bilik atau masuk ke arena PPS kan harus pakai masker semua. Ya aku sih repot itu, oleh jilbaban, masker, terus kapal, lagi teknik soto, itu harus kita waspadai. Jangan sampai ada orang lain menggunakan C pemberitahuan milik orang lain. Apabila terjadi seperti itu dan suara-suara termasuk bilik, kemudian pilihan benar. Kemudian KPPSC milik 2 kali. Kemudian malah saksi ini seperti itu. Jangan sampai. Kemudian prosedur pemungutan suara ikut sebelum jam 13 itu sebagai pelanggaran. Ini pengawasan pemilih dengan suhu 37,3. Ini harus diberikan bilik khusus. Terus enggak? Setelah jam 13 pengumuman suara, nanti jam 13 itu ditutup, kemudian pengawas TPS mendokumentasikan form C data HTTP. C1 plano, C ini sing pengawas ini. Sekarang kan sudah lain. C hasil plano, kemudian C data hadir. Pengawas TPS mendokumentasikan itu. Jika ditemukan pelanggaran prosedur dalam persiapan dan pelaksanaan penghitungan suara, pengawas TPS memberikan saran perbaikan kepada KPPS untuk melaksanakan prosedur di atas. Jika ditemukan kondisi yang dapat menyebabkan penghitungan suara ulang, pengawas TPS merekomendasikan penghitungan suara ulang pada saat itu juga dan melaporkan pada Panwaslu kecamatan melalui Panwaslu desa. Jadi bisa membuat PSU pemungutan suara ulang apabila terjadi pelanggaran seperti itu. Dan ada juga pemilihnya hanya datang 400, tapi suara-suara 402. Ini KPPS sendiri tapi apa namanya, apabila terjadi seperti itu bisa saja terjadi PSU karena apa? Dimungkinkan ada yang 2 kali nyoblos karena
daftar hadirnya cuma 400, kenapa suara-suaranya 402? Makanya harus hati-hati, jangan sampai orang-orang di sekitar itu bisa mencoblos 2 kali. Itu lah. Dinanya tadi untuk kemudian pengawasan protokol kesehatan, sekali lagi tugas tambahan panjenengan, tempat cuci tangan, hand sanitizer, sarung tangan plastik untuk pemilih, sarung tangan medis untuk KPPS, masker nanti di TPS ada tersedia 50 masker. Gratis diberikan kepada pemilih yang datang tidak menggunakan masker. Jadi nanti apabila datang nggak pakai masker, jangan disuruh pulang, tapi ambilkan masker di KPPS. Kemudian tempat sampah, face shield, alat ukur suhu, disinfektan. Ini nanti disinfektan itu dalam secara periodik tempat pemungutan suara akan disemprot oleh petugas KPPS dengan disinfektan. Ini orang nunggu bangun nih kok, mungkin kuat gitu ya KPU pakai. Jadi yang ngomongin itu menurut sisi, ternyata semprotan nano. Sisi kok, ini ngomongin semua nih kok. Tapi yang ngomongin itu gitu. Di semprot pagi sebelum dimulai semprot dulu, mungkin jam 10 longgar semprot lagi, kemudian sebelum penghitungan suara semprot lagi seperti itu. Baru semprot. Itu nanti seperti itu. Juga ada selain disinfektan ada penyemprot alat penyemprotnya. Kemudian alat tetes kita, baju hazmat. Ini nanti yang memakai adalah limas ya, buah dan panas panas soal sudah tahun ini. Kemudian penyemprotan cairan kemudian disinfektan biasa berkala termasuk sebelum pemungutan suara, kemudian sebelum pemungutan suara dilakukan. Yang perlu diperhatikan dalam ketentuan DKP nomor 2017, yang pertama adalah tidak netral atau mengambil pada partai ini. Terus saya bahas penting. Pengawas TPS ini fokus pengawasan saringan hitung hasil penghitungan suara. Apabila pajak tidak diberi saksi dan pajak tidak diberi salinan penghitungan suara, maka pajaknya harus protes. Kemudian aplikasi Sirekap, KPPS tidak memiliki aplikasi Sirekap, pajaknya harus memastikan kalau KPPS itu mempunyai aplikasi namanya Sirekap. Kalau panjenengan PTPS memiliki aplikasi namanya Siwaslu, sama Sirekap dan Siwaslu. Sisi itu, sisi itu aplikasi. Penyerahan kotak suara, nanti kotak suara diserahkan pada hari H itu juga. Orang lagi ngepe, Ben, mau ingin Pak Ben. Kotak suara tak ingin, nggak boleh. Harus pastikan hari itu juga diserahkan kepada BPS. Tidak ada pembukaan kotak suara pada saat penyerahan ke BPS. Sering terjadi. Yang kemarin itu sering dibuka kenapa? Salah di sini dan sebagainya buka. Nah ini yang salah kok. Asal tidak mengubah hasil, monggo lah. Tapi kalau itu hanya memperbaiki administrasi, monggo. Tapi kalau mau mengubah hasil perolehan, itu yang tidak diperbolehkan. Kemudian penyerahan kotak suara dan pengumuman hasil di kelurahan, nanti kemudian ikut saja ke sana dari TPS ke KPPS juga. Kata gambar Pak. Nah ini sudah merasa kita. Saya itu dulu nanti kalau ada pertanyaan mungkin bisa sampaikan. Oh tidak tahu. Mohon maaf banyak salah kata atau banyak salah dalam menyampaikan. Kami mohon maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penyampaian materi dari Pak Agus. Sekarang ada sesi tanya jawab. Monggo kami persilakan yang mau bertanya. Bagian sini ada yang bertanya Pak, Bapak Ibu. Ampun jelas napa dene? Jelas napa belas? Apa sampun boten wonten tenanan iki.
Turu kene sih apa? Langsung mau istirahat ini. Langsung dia langsung menyampaikan patut benar kuat sholat. Dari apa Pak? Langsung dia cuma menyampaikan materi yang dari saya nanti tentang pertama Siwaslu. Mbak nanti dulu Mbak tak manusia ini. Bapak Ibu pun diparingi besok kalian PKD tentang Siwaslu sudah. Oke. Pun deh. Itu nanti yang Siwaslunya diinstal dulu. Ya, tanpa sekarang kita mencoba. Wah, kalau udah bisa ya kita tidak mencoba, tapi diinstal dulu. Udah ya, udah bisa ya. Terus nanti teman-teman PPS mengisinya yang form A ya. Saja. Kalau udah pernah mencoba, nanti teman-teman mengisinya yang di situ ya. Kalau ada form B, berarti teman-teman salah mengikat. Yang form B itu untuk PKB. Kalau yang untuk PTPS, form A. Ya, itu nanti dengan mengisi form A1, A2, A3, A4, dan A5. Terus di situ nanti dengan mengupload foto CHC, C1 pleno. Nanti kalau dengan sudah selesai kan ada upload foto itu ya. Nah, upload foto itu nanti dengan yang diupload foto C1 plano atau CHC. Ya, terus panjenengan pun sampun mendapatkan buku satu semua nggih. Ada yang belum. Mana Pak yang belum itu? Karangannya, Mbak Sulis, karangannya belum disampaikan nggak buku satunya? Mbak Sulis? Mbak Sulis? Buku satu karangannya belum disampaikan ya? Tolong buka rilisan ini Mbak. Ngaco karangannya depan Mbak, depan banyak. Tolong nanti buku satunya itu dipelajari ya dan dipahami. Tugas-tugas panjenengan wonten di dalam buku satu itu tugas dan kewajiban pengawas TPS. Tugas, kewajiban, dan wewenang PTPS semua ada di situ, maka tolong dipelajari. Yang pasti tugas PTPS adalah mengawasi. PTPS tidak harus duduk manis saja, PTPS boleh jalan-jalan kemana-mana ya, nanti mengawasi yang di luar, mengawasi yang di dalam, mengawasi yang tempat pendaftaran. Pokoknya pengawas PTPS punya wewenang untuk apa aja. Ada misalnya ada orang yang mengintimidasi pemilih, jenengan sakit mendekat, jenengan paling saran perbaikan, sebaiknya jangan
membujuk nih begitu nelpon nggih. Terus misalnya nanti yang di daftar hadir misalnya ngantri gitu kan sakit menegur Mbak jaga jarak itu untuk mengawasi yang untuk menerapkan protokol kesehatan misal nanti datang kan dikasih sarung tangan terus menulis misalnya KPPS yang bertugas di situ tuh Pak dengan sakit mendekat untuk kasih saran. Terus untuk yang misalkan ada kejadian khusus bagus ada yang bujuin ngapain itu kan termasuk kejadian khusus nanti dengan cantumnya di form A nanti ada penjelasan di form A khusus. Terus kita dengarkan yang tadi dulu Mbak. Mungkin disimak ya waktunya. Lalu cari situasi 2020. Setelah itu klik untuk memasang aplikasi ke HP atau perangkat. Setelah selesai, klik open atau buka untuk membuka aplikasi. Registrasi dan masuk aplikasi. Untuk melakukan registrasi, klik tombol pengawas TPS. Untuk registrasi sebagai pengawas TPS, klik tombol pengawas kelurahan atau desa. Untuk masuk sebagai pengawas kelurahan atau desa. Untuk melakukan registrasi, pengawas TPS dan pengawas kelurahan desa mengisi informasi data pengawas. Setelah terisi semua dengan benar, klik tombol simpan. Lalu untuk konfirmasi, klik tombol daftar. Untuk mempermudah pengisian data pengawas, dapat menggunakan akun email milik pengawas. Setelah konfirmasi, klik tombol OK. Setelah aplikasi menyatakan data sudah berhasil, lalu akan diarahkan masuk ke dalam aplikasi Siwaslu dan siap mengisi formulir sesuai tahapan. Pengawas TPS mengisi formulir pelaporan. Formulir pengawasan posisi TPS adalah A1, A2, A3, dan A4. Diisi dengan hanya menjawab ya atau tidak. Silakan menjawab ya apabila terjadi dugaan pelanggaran yang harus dilaporkan sesuai pertanyaan. Klik tombol simpan setiap selesai mengisi formulir dan mengirim data atau gambar. Data atau gambar akan tersimpan di dalam HP atau perangkat dulu dan akan langsung terkirim ke server apabila ada koneksi internet. Untuk mengunggah atau upload foto atau alat bukti, klik tombol tambah pada kolom alat bukti. Lalu klik tombol kamera, lalu klik tombol ya apabila sudah yakin dengan foto yang akan kita upload dan foto sudah siap diunggah atau upload dengan menggunakan tombol simpan. Formulir A5 mengisi angka hasil penghitungan dari formulir model C hasil KWK dan mengunggah atau upload foto formulir tersebut. Setelah itu mengirimkan, lalu klik simpan untuk mengirimkan data isian dan mengunggah atau upload foto formulir tersebut. Pengawas kelurahan atau desa mengisi formulir pelaporan. Formulir pengawasan pengawas kelurahan atau desa adalah B1 dan B2. Diisi dengan hanya menjawab ya atau tidak. Silakan menjawab ya apabila terjadi dugaan pelanggaran yang harus dilaporkan sesuai dengan pertanyaan. Klik tombol simpan setiap selesai mengisi formulir dan mengirim data atau gambar. Data atau gambar akan tersimpan di dalam HP atau perangkat dulu dan akan langsung terkirim ke server apabila ada koneksi internet. Untuk mengunggah atau upload foto atau alat bukti, klik tombol tambah pada kolom alat bukti, lalu klik tombol kamera, lalu klik tombol ya apabila sudah yakin dengan foto yang akan kita upload dan foto sudah siap diunggah atau upload dengan menekan tombol simpan. Pengawas kecamatan masuk aplikasi dan mengisi formulir pengawasan.
Untuk pengawas kecamatan masuk aplikasi Siwaslu dengan memasukkan username dan password yang telah disediakan oleh admin Siwaslu, lalu ditambahkan masuk. Formulir pengawasan proses di kecamatan C1 diisi dengan hanya menjawab iya atau tidak. Silakan menjawab iya apabila ada sesuatu yang harus dilaporkan sesuai pertanyaan. Klik tombol simpan setiap selesai mengisi formulir dan mengirim data atau gambar. Untuk mengunggah atau upload foto atau alat bukti, klik tombol tambah pada kolom alat bukti, lalu klik tombol kamera, lalu klik tombol iya apabila sudah yakin dengan foto yang kita upload dan foto sudah siap diunggah atau upload dengan menggunakan tombol simpan. Formulir C2 mengisi hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan, yaitu formulir model D hasil kecamatan KPK dalam bentuk mengisi angka dan mengunggah upload foto formulir tersebut. Setelah selesai mengirim, klik simpan untuk mengirimkan data isian dan mengunggah upload foto formulir model D hasil kecamatan KPK. Ya, kata niku aku panduan pengisian cara mendownload aplikasi Siwaslu nggih. Misalnya nanti jenengan buka kan angel dan ada tulisan pernah dipakai misalnya apa data email ini pernah dipakai mungkin mungkin jenengan bisa pakai email yang lain. Nopo email anak putrane, nopo email garwane, ngoten saged nggih. Yang ini oleh Nggih, ada pertanyaan Mas? buka titik. Kadang-kadang ada pembatasan. Mungkin agak lama membukanya, tapi pasti bisa kok. Nanti kalau udah itu kan nanti diinstal lagi, terus besok tanggal 6-nya pasti di-upload lagi. Jadi itu nanti semua di-reset. Kemudian nanti tanggal 6 dari lagi biasanya ada. Selain panjenengan mampir mengisi Siwaslu, nanti panjenengan juga harus mengisi itu formulir form A laporan hasil pengawasan yang manual. Nanti formnya bisa dikasih dari kecamatan atau dari kecamatan. Nah ini form A ini nanti yang isinya itu yang pertama data pengawas, itu nanti nama panjenengan, jabatan panjenengan, alamat domisili panjenengan, hasil tahapan yang diawasi, tahapan pemungutan suara, terus yang bentuk pengawasan panjenengan secara langsung, terus yang pihak yang diawasi dengan mengawasi KPPS, pihak yang diawasi dengan pakai KPPS. Terus harinya hari Sabtu tanggal 9 bulan Desember tahun 2020, waktu jam dari jam 7 sampai jam 1 sampai selesai. Kadang kan ada yang sampai sore, ada yang sampai malam. Terus tempat dan lokasi itu TPS yang jenengan awasi. Tempat lokasi TPS yang jenengan awasi. TPS berapa? Alamat lengkapnya mana? Ya. Terus
Setelah itu nanti ada uraian hasil pengawasan. Uraian hasil pengawasan itu mungkin panjenengan yang jenengan awasin itu enten kejadian apa ngoten nggih. Misalnya pagi sebelum kotak suara dibuka kan harus ada sumpah janji dari anggota KPPS menika nggih. Nah, jenengan misalnya tidak pakai, jenengan harus kasih saran kalau memang mereka tidak mau menerima saran itu, jenengan harus membacakan sumpah janji. Itu nanti bisa ditulis di hasil pengawasan kejadian khusus ngoten nggih. Terus hasil pengawasan jenengan mungkin jenengan datang dari jam berapa sampai selesai jam berapa. Terus yang hadir di KPPS, yang hadir di TPS itu sinten mawon, ada yang kena ya, ada yang suhu tubuhnya melebihi 37,3 atau tidak, terus ada pemilih disabilitasnya apa tidak. Itu pokoknya kalau ada kejadian di TPS itu maka dimasukkan dalam uraian hasil pengawasan virtual. Kalau nanti misalnya ada dugaan pelanggaran, nanti ada tindak lanjut berikutnya. Mbak Nen, uraian. Nanti kalau ada dugaan pelanggaran itu nanti yang termasuk melanggar yang mana nanti diuraikan di situ. Katanya kan diadili mengawasi jalannya pemungutan suara, kan terus ada dugaan pelanggaran. Mungkin kok tidak sesuai, misalnya orang itu kok mengintimidasi pemilih, yang gimana itu nanti jenengan bisa memasukkan uraian di pelanggaran itu. Dugaan-dugaan yang di situ ada potensi-potensi masalah yang sekiranya ada dugaan pelanggarannya, ya. Misalkan pemilih dalam BPT namun belum mempunyai KTP elektrik atau surat keterangan atau belum berkenan. Dalam upaya penanganan solusi penyelesaiannya yaitu pengawas memberikan syarat perbaikan ke KPPS untuk tidak memberikan kepada pemilih yang belum mempunyai perekaman atau mempunyai KTP elektronik atau surat namun terdaftar dalam DPT. Ada surat edaran. Bagaimana kalau ada pemilih yang tidak membawa pemberitahuan atau memberikan KTP, menunjukkan KTP elektronik. Kadang-kadang nanti tapi dia terdaftar dalam DPT. Itu nanti solusinya antara pengawas, KPPS dan saksi pastikan
mengenal orang itu, memastikan yang kenal sama orang yang tidak membawa C pemberitahuan tadi. Kemudian kita kasih kesepakatan, kita harus sepakat gimana sebaiknya, misalnya saksi sepakat, KPPS sepakat untuk bisa memilih, nanti bisa dipersilakan untuk memilih. Jadi kesepakatan antara pengawas sama KPPS sama saksi. Kalau udah sepakat boleh memilih, ya boleh memilih. Asal orang tersebut dipastikan ada yang mengenal orang tersebut dan ada di data pemilih. Terus upaya penanganan solusi yang lain, Bawaslu mendorong Disdukcapil menuntaskan perekaman penduduk. Mbak ini tidak saya. Terus untuk potensi masalah yang kedua, batas pemilih dalam KPPS. Jumlah pemilih untuk setiap TPS maksimal kalau kemarin itu maksimal ada 500 orang. Misalnya lebih dari 500 orang itu merupakan pelanggaran. Terus yang ketiga, untuk yang ketiga, siapa yang bertanda tangan dalam surat mandat saksi? Saksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 membawa surat mandat tertulis yang ditandatangani oleh pasangan calon atau tim calon. Misalnya yang bertanda tangan di situ tim kampanye tingkat kabupaten kota memastikan siapa yang menandatangani surat mandat masih bisa dilayani sekarang. Yang keempat, kehadiran pemilih melebihi dari jam yang sudah ditetapkan. Kan sudah ada ketentuan kalau memilih pemilihan suara ditutup jam 1, misalnya lebih dari jam 1 itu sudah tidak boleh memilih lagi di TPS tersebut. Misalnya udah jam 12 masih banyak pemilih. Terus harusnya yang di luar suruh masuk semua. Setelah selesai, kalau ada misalnya ada banyak pemilih yang di luar disuruh masuk semua, setelah masuk semua baru disuruh memilih di TPS tersebut. Yang ke-6 terima penggunaan baju atribut kaos bertulisan atau yang bergambar paslon. Misalnya tadi sudah disampaikan ke Mas Agus itu nanti ada yang sekiranya ada dugaan pelanggaran di situ, nanti misalkan itu terjadi, nanti dengan menuliskan dalam uraian yang koma tadi. Kalau kita cukup yang saya sampaikan tentang sila ini dan ini tentang sila dan koma.
Sampai jelas. Jelas. Tenang. Sampai hilang nih. Nggak ada yang mau bertanya? Pakainya benar mantap. Saya kira penyampaian tentang siswa dan pengisian form A cukup sekian. Nanti hari Sabtu nanti panjenengan sedaya diundang lagi ke sini, tidak boleh panik. Saya kira cukup sekian dari saya. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang disampaikan kepada Ibu Ina yang telah menyampaikan materinya, termasuk kepada Mas Agus yang telah menyampaikan materinya. Pada sesi berikutnya kami berikan kesempatan untuk tanya jawab. Tanya jawab dalam hal ini kami batasi dulu 4 penanya. Saya urutkan dari sebelah selatan, kami persilakan. Monggo, saya hitung 3 kali, kalau tidak ada bergeser ke utara. 1, 2, 3. Monggo Ibu. Masternya dicopot yang 11. Kalau saya siap terkait dengan penggunaan pada saat aplikasi pelaporan itu nanti kan tergantung di wilayah Bapak Ibu semuanya. Panjenengan menggunakan kartu yang bisa mengakses sinyalnya baik kira-kira apa? Yogo Telkomsel. Paket data Oh yang ya, digunakan. itu Nanti panjenengan sesuaikan. Kalau misalkan Indosat di lokasi panjenengan itu memang jelek, ya mohon maaf pada saat itu ganti dulu yang sekiranya sinyalnya baik. Baik operator Telkomsel, XL atau Tri mungkin yang lain smartphone, monggo. Yang pada saat dari pelaporan aplikasi sistem cepat itu panjenengan bisa mengakses sinyalku dengan baik dan lancar. Saya kira begitu Bu. Ada tambahan lagi? Ada yang lain monggo Mas langsung. Ini perlu tanda Mas Agus Kobayadah ini. Monggo, para nas. Nggih, matur suwun. Pertanyaan ini Pak. Apa iya? Angel. Nggih, tugasnya panjenengan di situ kan yang paling utama kan mengawasi Mas Pak. Nggih. Pokoknya panjenengan mengawasi mawon, tidak usah membantu. Masalah jenengan pun diparingi jatah piyambak. Jadi itu tugas mereka jenengan boten usah mengurang. Mungkin misalnya jika Pak Parso tolong iki di elang, mungkin jenengan jawab, aku wis entuk jatah dhewe kok mboten mawon nggih. Aku jenengan pas dari itu nanti panjenengan dapat honor, dapat uang transport, dapat uang makan 2 kali. Cukup lah kami semuanya. Nggih, kalian setunggal nggih. Mangke kami minta tolong panjenengan isikan yang form begini, nanti dikasih dari kami. Form isian perolehan suara pilihan bupati tahun 2020. Maka jenengan termiti tercantum kecamatan, desa, dengan TPS itu nanti tolong ditulis suara sah yang kotak kosong berapa, paslon bupati berapa, terus yang suara tidak sah berapa, ngerti nggih?
langsung ditandatangani. Jadi ini nanti dikembalikan ke kami beserta form A yang manual. Akan gitu. Jadi makan mawar atau semua. Monggo sinten mawar. Untuk tadi konsumsi. Iku ngewangi dawe ngewangi teke, nopo dawe ngewangi nang teke. Nek dawe tabune ya monggo lah teke ya diteke. Kalau materi ya sebatas kan hanya seperti itu ya monggo lah, nggak apa-apa. Nggak usah saklek-saklek. Ya yo nggak usah tiga ngami lah tuh ya. Paling tampani monggo. Nah, biasanya kan masih kewan hijau hijau, apa tuh tau? Saya bayangin mana pernah ternyata belakang itu suruh makan, ya orang Jawa itu seperti itu. Halo, kata mungkin yang mengewan hijau hijau setiap kan? Dan kan mereka jangan dari jalan. Terus ini biar cepat nanti selain di kirim ke sini di foto aja ya. Selain di sini di foto dulu kirim ke PPD. Ini foto cekrek PPD upload di jangan upload ngisi Waslo, tapi diupload di atau kirim ke PPD logo yang lain. Prinsip begini Mas Baso, nek panjenengan disuruh tolong apa jenengan entengan bantu di TPS tidak bantu dalam pencoblosan, tidak melanggar undang-undang pemilu. Nah, jenengan bantu snack konsumsi dan lain sebagainya pada saat panjenengan longgar itu ya tidak masalah. Itu ya pahala seperti jenengan ikhlas orang arep bayaran. Orang-orang tak masalah, saya kira tidak masalah, tidak melanggar undang-undang pemilu itu. Kami persilakan, tidak apa-apa, itu baik. Yang penting sinergitas sesama penyelenggara pemilu di TPS, antaranya PPS dengan pengawas TPS itu hubungannya tetap baik. Tapi tugas pokok fungsinya kan masing-masing. Oh, aku pengawas, aku ngawasi kinerjanya KPPS. Kalau memang ada yang tidak benar atau sesuai dengan aturan yang berlaku, panjenengan ingatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, posisinya untuk pengawas TPS itu tidak hanya duduk,